Indonesia mengalokasikan sekitar 0,8 hingga 1% dari PDB untuk anggaran militernya, jumlah yang relatif kecil dibandingkan negara lain. Meski begitu, keputusan ini seringkali menuai perdebatan. Haruskah kita lebih banyak berinvestasi di sektor militer demi keamanan nasional, atau justru memprioritaskan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat? Dalam video ini, kita akan membahas dampak anggaran militer terhadap pembangunan ekonomi negara, antara keamanan nasional dan pengeluaran sosial. Dampak anggaran militer terhadap pembangunan ekonomi negara, antara keamanan nasional dan pengeluaran sosial. Alokasi anggaran militer seringkali menjadi topik perdebatan dalam kebijakan publik, terutama ketika dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Di satu sisi, anggaran militer dianggap sebagai kebutuhan untuk menjamin keamanan nasional dan stabilitas politik. Di sisi lain, alokasi yang terlalu besar terhadap sektor militer bisa mengorbankan investasi dalam sektor-sektor lain yang juga penting bagi kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Video ini akan menganalisis bagaimana anggaran militer mempengaruhi pembangunan ekonomi negara, serta dinamika perdebatan antara kebutuhan keamanan dan pengeluaran sosial. 1. Anggaran militer dan pertumbuhan ekonomi. Dampak positif anggaran militer terhadap ekonomi. Secara teori, alokasi anggaran yang besar untuk sektor militer bisa memberikan beberapa dampak positif terhadap ekonomi, terutama melalui pengeluaran pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Penciptaan lapangan kerja. Pengeluaran militer seringkali menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung di sektor militer maupun secara tidak langsung melalui industri terkait, seperti manufaktur senjata, konstruksi, dan teknologi. Inovasi teknologi. Banyak inovasi teknologi, seperti internet dan GPS, pada awalnya dikembangkan untuk tujuan militer sebelum akhirnya diadopsi secara luas oleh sektor sipil. Investasi dalam penelitian dan pengembangan militer bisa mendorong inovasi yang memiliki manfaat jangka panjang bagi ekonomi. Pengembangan infrastruktur. Dalam beberapa kasus, anggaran militer digunakan untuk membangun infrastruktur yang juga memiliki manfaat bagi masyarakat umum, seperti jalan, bandara, dan fasilitas komunikasi. Dampak negatif anggaran militer terhadap ekonomi. Namun, dampak negatif dari alokasi anggaran yang besar untuk sektor militer juga signifikan dan seringkali lebih terlihat dalam jangka panjang. Crowding out. Anggaran yang besar untuk sektor militer bisa menyebabkan efek crowding out, di mana sumber daya yang terbatas dialokasikan ke sektor militer, sehingga mengurangi investasi di sektor-sektor lain yang juga penting bagi pembangunan ekonomi, seperti pendidikan dan kesehatan. Beban fiskal. Pengeluaran militer yang tinggi bisa meningkatkan defisit anggaran dan utang pemerintah, yang pada akhirnya bisa membatasi kapasitas fiskal negara untuk mendanai program-program sosial dan ekonomi lainnya. Ketergantungan ekonomi pada militer. Ketergantungan yang terlalu besar pada sektor militer bisa membuat ekonomi menjadi tidak fleksibel dan kurang beragam, yang pada gilirannya bisa meningkatkan kerentanan terhadap perubahan kebijakan atau penurunan anggaran militer. Dua. Keamanan nasional versus pengeluaran sosial. Argumen untuk keamanan nasional.
Pendukung anggaran militer yang besar seringkali menggarisbawahi pentingnya keamanan nasional sebagai prasyarat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas politik. Keamanan nasional dianggap sebagai pilar utama stabilitas politik, yang merupakan kondisi dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Tanpa keamanan, investasi dan perdagangan bisa terganggu, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Perlindungan terhadap ancaman eksternal. Anggaran militer yang memadai dianggap penting untuk melindungi negara dari ancaman eksternal, baik dalam bentuk agresi militer dari negara lain, terorisme, atau gangguan lainnya yang bisa merusak perekonomian. Argumen untuk pengeluaran sosial. Di sisi lain, para pengkritik alokasi anggaran militer yang besar seringkali berpendapat bahwa pengeluaran sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur harus diutamakan. Investasi dalam sumber daya manusia, pengeluaran sosial, terutama dalam pendidikan dan kesehatan, dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia, yang bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Pemerataan dan kesejahteraan sosial. Pengeluaran sosial juga penting untuk pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik. Efek multiplikasi ekonomi. Pengeluaran sosial seringkali memiliki efek multiplikasi yang lebih besar terhadap ekonomi dibandingkan dengan pengeluaran militer. Misalnya, investasi dalam infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan akses dan konektivitas. 3. Studi kasus. Dampak anggaran militer pada ekonomi beberapa negara. Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan contoh negara dengan anggaran militer yang sangat besar. Pengeluaran militer AS mencapai lebih dari 700 miliar dolar per tahun, yang merupakan sekitar 15% dari total anggaran pemerintah. Di satu sisi, anggaran militer yang besar telah mendorong inovasi teknologi yang signifikan dan menciptakan banyak lapangan kerja, terutama di sektor pertahanan dan teknologi tinggi. Namun, pengeluaran militer yang besar juga menimbulkan defisit anggaran yang tinggi dan mengurangi ruang fiskal untuk investasi dalam program sosial dan infrastruktur domestik. Negara-negara di Timur Tengah. Negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga mengalokasikan sebagian besar anggaran mereka untuk sektor militer. Stabilitas dan ketergantungan ekonomi. Di satu sisi, anggaran militer yang besar dianggap penting untuk menjaga stabilitas di wilayah yang rawan konflik. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada sektor militer dan industri minyak membuat ekonomi negara-negara ini kurang diversifikasi dan rentan terhadap fluktuasi harga minyak dan perubahan geopolitik. Negara-negara berkembang di Afrika. Di beberapa negara berkembang di Afrika, alokasi anggaran militer yang besar seringkali dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi. Pengaruh negatif. Anggaran militer yang besar seringkali mengorbankan pengeluaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan, yang justru dibutuhkan untuk pembangunan jangka panjang dan pengurangan kemiskinan. Stabilitas politik versus kesejahteraan. Meskipun beberapa pemerintah berargumen bahwa anggaran militer diperlukan untuk menjaga stabilitas politik,
Banyak yang berpendapat bahwa stabilitas jangka panjang lebih mungkin dicapai melalui investasi dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi. Empat, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Anggaran militer memainkan peran penting dalam menjaga keamanan nasional, tetapi alokasi yang terlalu besar bisa mengorbankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan keamanan dan pengeluaran sosial, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Keseimbangan antara keamanan dan pembangunan sosial. Pemerintah harus mencari keseimbangan yang tepat antara pengeluaran untuk pertahanan dan pengeluaran sosial, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik negara, tingkat ancaman eksternal, dan prioritas pembangunan jangka panjang. Efisiensi dalam pengeluaran militer. Pengeluaran militer harus dikelola secara efisien dan transparan untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan hasil yang optimal. Dengan kebijakan yang tepat, negara dapat mengalokasikan anggaran yang seimbang antara kebutuhan pertahanan dan pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran jangka panjang.